Tuhan, terima kasih disampaikan. Luar biasa. Kalau saya melihat untuk malam yang ketiga ini, Bapak Ibu banyak hadir untuk membagi duka yang kami alami. Sekali lagi kami pihak keluarga duka menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa. Hanya itulah yang bisa kami persembahkan untuk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sangat ringan hati, sangat ringan langkah untuk mengasihi kami, untuk menghibur kami. Luar biasa perasaan kami. Maka oleh sebab itu, kami selaku keluarga duka merasa karena kedatangan Bapak Ibu yang selalu mengasihi kami, selalu menyayangi kami, selalu mencinta kami, membagi duka yang kami alami. Kami terasa terhibur, terasa seakan-akan lupa yang kami alami. Dan saya tidak terlalu banyak kata. Mungkin untuk pemakaman sudah Ibu tadi sampaikan hari Senin, besok jam 10, dan kami selalu mengharap kehadiran dari Bapak Ibu, dari seluruh keluarga maupun di luar keluarga, agar boleh bersama-sama kami mengantar untuk memakamkan orang yang sangat kami kasih dan kami cinta ini, yaitu ipar saya Guyang ini, Bapak Adai. Dan tidak lupa juga pada saat ini saya sampaikan luar biasa pelayanan dari malam pertama, jenazah ada, baik pun siang dan malam. Bapak Ibu MPH beserta majelis resort untuk melayani kami. Hanya terima kasihlah yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kelimpahan dan kekuatan untuk kita sekalian. Sebutan kami hanya itulah. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maafkan. Kami kembalikan untuk MC. Saya ajak kita sekalian memuji dan muliakan nama Tuhan dari Kidung Pujian Kaulah Harapan, halaman 185. Pada pengulangan yang kedua, sidang pergabungan kami undang untuk berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat hidup ini, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera serta penghiburan kiranya datang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin.
berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Keluarga duka dan sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang memiliki gambaran yang menakutkan tentang kematian. Saudara-saudaraku, sedapat mungkin orang ingin menghindari kematian, karena kematian berarti perpisahan, kehilangan, dan juga kedukaan. Namun saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15 ini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, tahukah kita berharga itu artinya memiliki nilai? Berharga itu artinya berguna. Berharga itu artinya penting. Berharga itu artinya tidak disepele. Saudara-saudaraku, suatu pernyataan yang memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mati di dalam kasih Kristus. Ini juga memberikan semangat baru dan juga sekaligus menghilangkan kesedihan bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh kekasih hati. Dan saudara-saudaraku, Paulus juga menyampaikan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudaraku, dua ayat ini sama-sama mengatakan berharga dan beruntung. Artinya saudara-saudaraku, kematian orang yang dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kematian orang dalam Tuhan pasti ada satu jaminan yang pasti dan memperoleh hidup yang kekal. Keluarga duka dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh si pemazmur dan Paulus ini memberikan bagi kita pemahaman tentang kematian dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita manusia, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Saudara-saudaraku, di saat kematian datang, orang jarang sekali merenungkan tentang hal ini. Kenapa? Karena mereka begitu larut dalam kesedihan, karena mereka begitu larut dalam rasa duka, karena mereka begitu larut dalam rasa kehilangan. Setidaknya saudara-saudara, ada 3 alasan mengapa kematian orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Pertama, saudara-saudara, kematian mengakhiri penderitaan umatnya. Saudara-saudaraku, di satu sisi penderitaan itu memang harus dan perlu bagi kita sebagai umat Tuhan, karena penderitaan itu terkadang saudara-saudara membuat kita menjadi lebih dewasa dan membuat kita juga lebih bergantung kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 33, sebenarnya tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Artinya saudara-saudaraku, Tuhan sangat peduli terhadap penderitaan umatnya. Ia sangat mengasihi mereka dan juga turut merasakan penderitaan yang dialami umatnya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kematian umatnya menjadi kematian yang berharga, karena penderitaan mereka pasti akan berakhir. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kematian sebenarnya membuka peluang bagi Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Meskipun seseorang kadang-kadang menyatakan bahwa ia berharap kepada Tuhan, tetapi paling tidak pasti masih ada, saudara-saudara, sisi kemanusiaan yang ia andalkan. Misalkan ketika seseorang sakit keras,
Keluarganya akan berpikir bahwa dokter yang ahli pasti bisa menolongnya. Apalagi saudara-saudara, kalau keluarga itu keluarga berada, yang memiliki kemampuan banyak, memiliki kemampuan besar, mereka mungkin berpikir si sakit keras ini bisa dibawa ke luar negeri dan dokter siapapun yang terbaik bisa mereka pilih. Tetapi saudara-saudara, kematian membawa manusia pada satu kesadaran bahwa kemampuan manusia itu terbatas adanya dan manusia tidak berdaya mengelak dari yang namanya kematian. Saudara-saudara, di saat seperti itulah manusia akan belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan juga mencari penghiburan darinya. Di saat manusia merasa lemah, disitulah baru Tuhan dapat menyatakan kekuatannya, menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya. Kemudian yang ketiga sekaligus terakhir, saudara-saudara, kematian itu adalah pintu masuk agar kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, selama berada di dunia, kemanapun pergi, Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya saudara-saudaraku, Tuhan itu senang hidup bersama dengan umatnya. Ketika hendak naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berkata, saudara-saudara, kalau kita ingat, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan dalam Yohanes pasal 17 ayat 24 juga pernah ia katakan dalam doa kepada Bapa, ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Artinya, Yesus mau siapapun orang yang percaya kepadanya ketika mengalami kematian, dimanapun Yesus berada, di sana mereka pun berada bersama-sama. Artinya kematian akan membawa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita memandang kematian itu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita manusia. Sehingga kita akan tabah dan kita tidak akan pernah kehilangan sukacita ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Dengan cara bagaimanapun dia dipanggil Tuhan, dengan sakitkah, dengan sehatkah, atau sepertinya dalam pergumulan yang berat, dengan cara apapun, orang-orang terkasih kita menghadap Tuhan. Satu hal yang harus tetap kita ingat, kita terus memandang Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber penghiburan kepada kita, agar dalam kedukaan kita terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Dengan itu kita bisa dapat tabah. Dengan itu kita tidak kehilangan sukacita karena persekutuan kita dengan Tuhan. Kematian membuat pengharapan orang benar untuk hidup bersama dengan Tuhan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu saudara-saudara, dengan perkataan ini kita dihiburkan. Dengan firman Tuhan ini kita dikuatkan ketika kita merasakan kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan yang pernah mengasihi kita. Berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan, termasuk almarhum Goyang atau Bapak Adai ini. Tuhan menolong keluarga. Amin. Baik keluarga dan sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang telah memberi almarhum Goyang atau Bapak Adai, Tuhan pula yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami sangat meyakini ketika Tuhan yang mengambil, pasti Tuhan menempatkannya pada tempat yang terbaik, menempatkannya pada tempat yang istimewa. Karena kami yakin dan percaya, di mana Tuhan berada, disitulah ia pasti berada. Kuatkanlah ya Tuhan seluruh keluarga duka yang ditinggalkan, secara khusus istri tercinta Indu Adai, secara khusus keempat putra dan putri tercinta Adai, Dodi,
Didot, dan juga Sasa. Secara khusus pula ketiga menantu, Indo Jesse, Indo Ozzy, dan juga Niki, serta ketiga cucu tercinta, Jesse, Ozzy, dan juga Nathan. Pun juga segenap keluarga besar yang mereka kasihi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pertolongan dalam mereka menghadapi duka cita seperti saat ini. Secara istimewa pula, kami menyerahkan seluruh prosesi yang akan dilaksanakan besok hari Senin, tepatnya tanggal 6 April 2026. Mulai dari ibadah pemberangkatan jenazah, ibadah pemakaman, dan juga ibadah penghiburan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau menolong, memberkati. Nggak setiap prosesi demi prosesi dapat terlaksana dengan baik, dapat terlaksana dengan lancar. Tuhan pula yang menganugerahkan cuaca yang terbaik. Diberkatilah pula segenap keluarga besar yang akan mengikuti berbagai prosesi tersebut, karena kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan mereka pasti akan dikuatkan. Sertailah seluruh petugas yang akan melayani besok hari. Biarlah kami melayani dengan sukacita, melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kami, sehingga melewati itu keluarga semakin dikuatkan dan dihibur. Keluarga dan kerabat yang sedang dalam perjalanan dari tempat jauh menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan Engkau menghantarkan mereka sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat dan sehat. Bahkan di tempat ini mereka boleh bersama-sama saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Ini kami Tuhan dengan pinta dalam doa kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami bersama-sama berkata demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat untuk mengakhiri ibadah kita. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah perkabungan yang ketiga telah kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya kami serahkan kepada pihak keluarga. Tuhan memberkati. Atas nama keluarga yang berduka, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dalam ibadah perkabungan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kehadiran dan dukungan serta doa dari seluruh jemaat yang hadir pada saat ini
memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi keluarga kami di tengah duka cita yang dialami pada saat ini. Kami juga percaya bahwa segala sesuatu terjadi ini adalah dalam kehendak dan rencana Tuhan. Walaupun sebenarnya berat bagi kami untuk menerima perpisahan ini, tetapi kami yakin dan percaya ini adalah semua adalah atas kasih dan kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Pada kesempatan ini juga tidak lupa kami atas nama keluarga memohon maaf apabila semasa hidup almarhum saudara kami Bapak Ada ini ada terdapat kesalahan baik itu dalam perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Pada kesempatan ini kami atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu pendeta, penetua diakon, dan seluruh yang terlibat dalam rangkaian acara yang sudah kita laksanakan. Kami yakin dan percaya apa yang Bapak Ibu lakukan bagi keluarga kami, biarlah Tuhan yang membalas segala budi baik Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan, mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta atau yang terdahulu, bahwa besok kita juga akan mengantar saudara kekasih kami ini ke tempat perstan terakhir, di mana didahului dengan ibadah pemberangkatan jenazah yang dilaksanakan pada pukul 10. Untuk itu kembali kami atas nama keluarga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah pemberangkatan jenazah tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kami baru datang dari Puruk Cahu, mungkin kami kloter yang terakhir tiba di tempat ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pihak jemaat atau majelis jemaat. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin aku pernah mengalami jalani hidup sendiri yang terpasti. Dari sana dari keluarga yang kita dari keluarga ini saya dengar yang masalah dengan keluarga. Selamat pagi, salam. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada saat ini dalam rangka persiapan
ibadah persiapan pemberangkatan jenazah pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup almarhum Guyang atau Bapak Adai. Riwayat keluarga, nama lengkap Guyang, panggilan hari-hari adalah Bapak Adai. Almarhum lahir di Desa Tumbang Pesangon, Kecamatan Kainlu Utara pada hari Selasa 5 Maret 1963. Almarhum anak dari pasangan suami istri, ayah bernama Adi, asal Desa Tumbang Pesangon, dan ibu bernama Dotong, Desa Tumbang Pesangon. Almarhum adalah anak pertama dari 3 bersaudara, yaitu Guyang Bapak Adai, yang kedua Bawing atau Indo Ahyu almarhum, yang ketiga Sekli atau Bapak Jago. Almarhum menikah dengan Ernis atau Indo Adai dari Desa Tumbang Marikoy, Kecamatan Dabang Batu sekarang ya, kalau dulu masih belum ada kecamatan, Kabupaten Gunung Mas pada tahun 1987 di Desa Tumbang Miri, dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu 2 laki-laki, 3 perempuan, yaitu yang pertama Nopi almarhum, yang kedua Maria Magdalena menikah dengan Niki Irawan dari Palangkaraya, menetap di Tumbang Miri. Kemudian yang kedua Dodi Kusmadi, jadi menikah dengan LP asal Desa Tumbang Ponyoy dan sekarang menetap di Tumbang Miri. Yang keempat Julius Mikro Kardo atau Didot, menikah dengan Yunari Puspitasari asal Desa Tumbang Miri, sekarang menetap di Tumbang Miri. Yang kelima Sasa Valentina, belum menikah, sekarang masih kuliah di Banjarmasin. Kemudian riwayat pendidikan. Almarhum pernah mengenyam pendidikan di Tumbang Pesangon, yaitu SDN 1 Tumbang Pesangon, kemudian melanjutkan SMP, tidak selesai. Kemudian riwayat pekerjaan. Sebelum menikah atau masih bujangan, almarhum bekerja mengikuti omnya, Bapak Heron, yaitu dalam dunia bisnis atau dagang. Jadi kelihatannya almarhum ini jiwanya ke dagang. Jadi dari kecil dia sudah belajar dengan omnya almarhum Bapak Heron. Kemudian almarhum menikah dan membuka usaha sendiri, yaitu usaha dagang yang menetap di Tumbang Miri, menjual sembako dan jual beli karet dan lain sebagainya yang menetap di Tumbang Miri. Nah kemudian usaha dagang beliau sangat maju dengan pesat, ya. Beberapa tahun kemudian kelihatannya sukses. Jadi saya ingat betul, mungkin yang pertama membeli speedboat dulu di Tumbang Miri, kemudian saya lupa tahunnya, kemudian saya yang jadi motorisnya saat itu. Ya. Kemudian dia membangun atau membuat kapal dulu. Jadi kapal itu dia ngupah tukang, tapi dia yang bekerja sehari-hari, ya, mengikuti bekerja. Itu kegiatan almarhum yang pekerja keras, ulet, tekun dalam setiap bidang. Ya. Kemudian usaha cukup maju, kemudian dulu sambil berjualan, membeli karet dan sebagainya, sambil nyedot, ya, menambang emas di Anting, di daerah rumahnya di situ, di Hentipan, dulu pernah dan cukup berhasil. Tetapi kelihatannya ya ada cobaan yang luar biasa dalam dunia bisnisnya sehingga dia drop usahanya, ya. Saya pernah tanya, karena saya akrab dengan mereka, tanya dengan Mina Adai, kalian anak kongko kare narara tabungan uang bank tege jatun perjatun iken gua. Jadi pada saat itu mereka benar-benar jatuh pada saat Didot dan Dodi masih
masih pemuda lah, wanitanya masih mucil-mucil kalau Dodi. Pada saat itu memang hasilnya lumayan, tetapi terkadang tidak terkendali gitu, sehingga almarhum bekerja ikut Bapak Umi, teman akrabnya, pernah bekerja di Bajo, pernah juga nyedot di Kurun, ikut iparnya, ya, menjual minyak dan lain sebagainya. Nah, itulah perjuangan yang luar biasa, tetapi kelihatannya cobaan Tuhan berakhir pada saat itu, sehingga Dodi dan Didot mulai berpikir dewasa. Adai sudah berpikir dewasa dan bekerja di bank. Kelihatannya bisnis mereka mulai jalan dan bangkit, gitu. Sehingga usaha itu dianggap sukses. Ya, beliau membuat rumah di Palangkaraya. Terakhirnya dia berencana membangun rumahnya di situ. Dia pernah ngomong juga dengan Indo Adai, katanya kalau saya sudah tua ya duduk santai di depan sambil melihat orang lewat. Ya. Nah, kelihatannya Tuhan berkehendak lain, ya. Dengan almarhum, ya, pada saat anak menantu sudah mulai sukses, kelihatannya seperti apa yang saya katakan, Tuhan sudah berkehendak lain, sehingga almarhum jatuh sakit yang sangat mendadak gitu. Jadi pada hari Minggu almarhum mengikuti pemakaman, termasuk keponakannya, teman akrab, yaitu Bapak Koko atau Ayater. Ya, karena mertuanya orang Tumbang Pesangon juga, mertua Ayater. Ya, Indo Eno. Ya, pemakamannya di di Pendarangas. Ya, almarhum bersama dengan Dodi berangkat ke Pendarangas. Sesampai di Pendarangas, beliau katanya merasa sakit perut. Ya. Jadi ya mandar akan Dodi naik kukuah. Jadi kan Dodi mau aman ngeda berigas Pak buli, sehingga mereka berdua pulang dari Pendarangas langsung ke Tumbang Miri balik. Ya. Yaitu pada tanggal 29 Maret dia sakit. Kemudian pernah berobat juga di sini sampai di infus. Namun tidak ada tanda-tanda kesembuhan, sehingga pada hari Selasa 30 Maret 26 oleh keluarga almarhum dibawa berobat cek kesehatan di Palangkaraya. Cek hong Palangkaraya teh jatun tikia jikere rongsin dan lain sebagainya. Sehingga mereka sepakat untuk mencari pelayanan yang lebih baik istilahnya, ya. Tetapi waktu milir dari sini beliau masih bisa berjalan dan lain sebagainya, masih ngobrol seperti biasa. Nah, jadi Dodi mengantar dari Tumbang Miri ke Palangkaraya, ya, Dodi balik, jadi Didot dengan Indo Adai melanjutkan ke Banjarmasin. Sesampai di Banjarmasin, beliau anaknya Sasa mencari tempat untuk berobat, sehingga ada klinik di Banjarmasin untuk berobat. Jadi Didot mengantar sampai di klinik, dia masuk juga, dan Minan Badai, Sasa. Kebetulan Didot disuruh memarkir mobilnya dari depan klinik. Pada saat dia memarkir mobil, Om Bapak Ada ini naik ke ranjang pasien itu. Di situ dia langsung kejang-kejang. Ya. Jadi tidak sempat dilayani oleh dokter sebenarnya, periksa belum. Naik di ini langsung kejang di situ, sehingga Didot juga terkejut. Ya. Udah teriak-teriak memanggil dia, ya, tapi kelihatannya tidak sadarkan diri. Kurang lebih ya setengah jam almarhum sadar. Ya, jadi sadar, sempat berbicara dengan Didot, dengan Minan Badai dan Sasa, sambil berbicara sambil mencari anaknya yang lain. Dia nanya Adai dan Dodi, ya,
sudah diberitahukan, ya, ngobrol, sempat dia istilahnya menyumpah-nyumpah karena rasa sakit, ya, rasa sakit yang luar biasa. Setelah dia ngobrol itu langsung drop, tidak sampai setengah jam, almarhum langsung menghembuskan napas yang terakhir atau dipanggil oleh Maha Besar Tuhan, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, tengah, atau jam 9 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi setelah itu ada kabar di keluarga di sini. Saya lihat WA ada yang sudah mengatakan sudah dipanggil, ada yang mengatakan masih koma, masuk di ruang ICU. Memang sempat masuk ke ruang ICU sebentar, diberi pertolongan dan sebagainya oleh perawat dan dokter, tapi kelihatannya ya tidak bisa ditolong lagi. Sehingga almarhum dibawa, sempat singgah di rumahnya di Palangkaraya, jadi tidak langsung dibawa ke Tumbang Miri, sehingga dulu di rumahnya di Palangkaraya. Ada doa di sana, berkumpul keluarga, setelah itu dilanjutkan dibawa ke Tumbang Miri. Nah, itu riwayat sakit almarhum. Dan juga almarhum ini sewaktu kecil dia ada orang tua angkat di Sungai Riang, itu buenya Indo Eki, jadi adalah bapak angkatnya dulu. Gitu. Sehingga tepat yaitu pada tanggal 1 April 2006 sekitar pukul 22 WITA atau jam 21 malam, ya, jam 21 malam, tepat umur 63 tahun almarhum yang berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Nah, kemudian kemarin ada sedikit konsultasi keluarga. Jadi kami mohon maaf dengan Ibu Ketua Resort, ya, karena saudara kami Indu Yandi melihat istilahnya ya kalau di Barito acaranya lain, ya, banyak. Misalnya ada yang meninggal kayak gini, ada acara adat gitu. Nah, rekon dulu, amun keharingan ngambalu, teh amun lu keharingan. Jadi di sana itu kontak dengan tradisi siang. Jadi kalau sebutan itu keluarga semua, majelis harus ada sebutan semua dari keluarga, ya, saudara, anak, menantu, istri, ada sebutannya. Iya, jadi gitu. Nah, sekarang kalau kita di sini agak lain, ya. Jadi kita tetap mengacu itu, jadi tidak ada sebutan-sebutan yang terlalu banyak, cukup dari satu keluarga. Jadi akhirnya menemukan kata sepakat. Nah, jadi kita tidak ada sebutan yang terbanyak dari keluarga, cukup dari yang mewakili keluarga. Dan juga perlu kami informasikan kenapa tidak dikubur di komplek pemakaman Tumbang Miri. Karena anak-anaknya oleh cinta kasih dengan orang tua dan punya tempat dan tidak ada keberatan dari tetangga sebelah menyebelah. Awi dia tahu kita berangai ngubur itu TG humanita. Apabila tetangga keberatan, dia tahu ya. Gitu ya, Bu Pendeta, ya. Nah, jadi boleh kalau tidak ada gugatan dari tetangga. Jadi mereka menyediakan tempat pemakaman sendiri di bawah sana. Jadi pas bangun human di dot jahelu bihin di TG Sarandanum kan. Jadi nanti kita dari sini jalan kaki aja ke sana. Karena saking cinta mereka dengan orang tua sehingga mereka tetap melaksanakan pemakaman di sana dan disetujui juga oleh resort atau majelis. Nah, itu. Jadi elah hening cikute kon majelis dia banyi atau TG gugatan bar pihak lain gitu akan pelajaran akan kita uras. Jadi demikian daftar riwayat hidup, akhir kata suami, ayah, kakek, saudara, paman, ponakan selamat jalan menuju Yerusalem baru, kiranya amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi, salam.
Yang kami hormati Bapak Ibu, pendeta, penetua diakon, pelayan Tuhan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pada hari yang penuh duka ini, perkenankan kami mewakili keluarga besar menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di mana kehadiran serta perhatian dari Bapak Ibu sekalian inilah yang memberikan dukungan kekuatan bagi keluarga kami yang sedang berduka cita. Hari ini kami berduka karena kepergian orang yang sangat kami kasihi, yaitu kakak Bapak Adai, di mana kehadirannya dalam kehidupan kami ini juga adalah merupakan satu anugerah, salah satu berkat yang Tuhan berikan bagi kami, dan ini juga merupakan kenangan yang indah bersama beliau. Ini yang akan kami simpan keluarga dalam hati kami masing-masing. Pada kesempatan ini juga tidak lupa kami atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu sedang jemaat sekalian yang boleh membantu keluarga kami dan memberikan dukungan baik itu moral maupun material, di mana tanpa bantuan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, apalah daya kami tidak mampu bekerja, tidak mampu melakukan segala sesuatu. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para medis, perawat, dokter yang telah membantu dalam penanganan saudara kami ini ketika beliau hidup hingga meninggal, baik perawat atau dokter yang ada di Tumbang Miri, di Palangkaraya, dan di Banjarmasin. Bapak Ibu yang kami kasihi, pada kesempatan ini juga kami sampaikan di mana dalam kedukaan yang keluarga kami alami ini, kami cukup banyak menerima bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Ada bantuan yang sempat tercatat oleh kami, yaitu di mana uang bantuan daripada Bapak Ibu sekalian itu yang terkumpul sebanyak 107.382.000 rupiah. 107.382.000 rupiah, di mana bantuan ini adalah meringankan beban keluarga duka yang kami alami. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan nanti agar didoakan dalam doa syafaat, yaitu yang pertama bagi kakak kami Indo Adai dalam kesendiriannya selaku orang tua tunggal di tempat ini. Tolong didoakan agar diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan di dalam membimbing anak-anak, cucu, dan menantu di tempat ini. Demikian juga yang kedua, didoakan seluruh keluarga besar di mana-mana tempat, baik itu yang ada di tempat ini ataupun di tempat lain, dan kemungkinan juga setelah selesai ibadah penghiburan, mungkin banyak keluarga yang akan kembali ke tempatnya masing-masing, juga agar didoakan biar selalu sehat selama sampai tujuan tanpa kurang suatu apapun. Dan juga kami sampaikan setelah acara pemberangkatan, ibadah pemberangkatan jenazah ini, kita akan menuju ke tempat pemakaman. Dan setelah selesai acara pemakaman, juga kami atas nama keluarga kembali mengundang ibu bapak sedang jemaat kalian untuk dapat hadir dalam ibadah penghiburan yang pertama dan yang terakhir pada siang hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala bantuan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam hal ini untuk menyampaikan sambutan atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Tumbang Miri.
Yang saya hormati Ketua Resut GKI Kahayan Hulu sekaligus Ketua Jemaat GKI Tumbang Miri. Yang saya hormati Pendeta, Pikaris, PKS sekawasan Resut Kahayan Hulu yang boleh hadir pada saat ini. Yang saya hormati keluarga duka, jemaat dan rekan-rekan sekerja, penatua diakon yang turut juga melayani pada saat ini. Dalam hal ini, kami semua atas nama Majelis Jemaat pun seluruh jemaat GKI Tumbang Miri menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga duka atas meninggalnya almarhum Goyang atau Bapak Adai ini. Tuhan Yesus kiranya yang senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan bagi segenap keluarga duka. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga duka yang telah mempercayakan kami, Majelis Jemaat GKI Tumbang Miri, untuk melayani keluarga dalam pelayanan duka cita seperti saat ini. Kami pun juga menyadari tentu dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan pasti ada kekurangan dan keterbatasan. Dalam hal ini kami memohon maaf. Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelayanan ini, baik itu pendeta, pikaris, TKS, dan seluruh penutua diakon, baik itu dari lingkungan Hurul, lingkungan Sebendang Eskem, Tumbang Miri Tengah, maupun lingkungan Hangtipan. Pun juga seluruh jemaat, masyarakat yang turut serta hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka cita, baik itu dari malam yang pertama, saat ini, dan bahkan sampai pada ibadah pemakaman dan ibadah penghiburan nantinya. Tuhan Yesus kiranya membalas setiap kebaikan semuanya. Dan setelah ini nanti kita akan bersama-sama mengantarkan jenazah almarhum Goyang atau Bapak Adai ini ke pemakaman. Kami tetap memohon partisipasi dari kita semua untuk tetap mengikuti setiap prosesi, baik itu prosesi pemakaman dan ibadah penghiburan nantinya sampai selesai. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Dan Tuhan pasti menyediakan tempat yang terbaik bagi almarhum Goyang atau Bapak Adai ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama membuka halaman 189. Halaman 189. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menggunakan liturgi halaman 20. Kita membuka halaman 189. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, Rumah Bapa. Dan pada bait yang kedua, Bapak Ibu sidang perkabungan dimohon untuk bangkit berdiri.
bangkit berdiri dan bila jiwa lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapakku di mana aku dapat selamat. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapakku di mana aku dapat sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu.
sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 yang akan saya bacakan bagi kita. Allah pembela keadilan. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiranku, dalam batinku penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Baik Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi menjelang siang, shalom. Sesuatu yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hari ini adalah perjalanan yang berat. Langkah demi langkah yang kita tempuh tentu terasa berbeda. Karena itu Bapak Ibu sesuatu yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita mengiringi orang yang kita kasihi menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Hati kita mungkin berkata, aku sudah goyah, aku tidak kuat lagi. Dan ternyata Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan, perasaan itu bukanlah hal yang asing. Pemazmur dalam Mazmur 94 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 juga merasakan perasaan seperti itu. Ia berkata bahwa ketika ia merasa kakinya goyah, kasih setia Tuhanlah yang menopang ia. Ketika pikirannya penuh kecemasan, penghiburan dari Tuhanlah yang menyenangkan jiwanya. Sesuatu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu tidak langsung menghapus air mata kita. Kita tetap menangis, kita tetap merasakan duka, kita tetap meratap, kita tetap merasakan kehilangan. Tetapi di tengah situasi seperti itu, Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang pasti. Dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup dan keberadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tetap menopang saudara untuk melewati berbagai hal yang Tuhan izinkan di dalam hidup dan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kita melepaskannya dengan air mata, namun di balik air mata tersebut ada tangan Tuhan yang memegang kita erat. Bahkan saat kita merasa hampir tidak kuat melangkah, Tuhan berkata, aku di sini, aku yang akan menguatkan, aku yang akan menopang, aku yang akan menyertai setiap langkah demi langkah kita untuk mengantarkan orang yang kita kasihi. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya orang yang kita kasihi kini sudah berada dalam kasih Tuhan yang sempurna, tidak mengalami kesakitan, tidak lagi dalam pergumulan. Tempat terbaik Tuhan sudah sediakan bagi ia. Karena itu Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah duka cita yang boleh kita rasakan pada saat ini, mari kita melangkah dengan iman. Bukan karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena kita tidak goyah, tetapi karena kasih setia Tuhan yang tidak goyah dalam hidup dan keberadaan kita. Langkah kita mungkin terasa berat untuk mengantarkan orang yang kita kasih, tetapi kita tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai setiap langkah demi langkah kita. Tuhan menopang, bahkan memberikan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Ya. Mari kita mengantar saudara kita, Bapak Guyang atau Bapak Adai, ke pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan
Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu, sidang perkabungan dan keluarga duka yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah tiba di komplek pemakaman keluarga. Kita akan melanjutkan serangkaian kegiatan kita. Dan saat ini kita akan melaksanakan ibadah pemakaman. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Triasteti STH. Dengan penuh kasih kami persilakan. Baik keluarga duka dan sidang perkabungan, mari kita bersama-sama membuka halaman 72. Halaman 72 Kidung Jemaat nomor 401, bait yang pertama dan bait yang kedua, makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah.
kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu. Hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap orang akan menempuh jalan yang fana. Kami berkumpul di sini menghantarkan saudara kami, almarhum Guyang atau Bapak Adai, yang telah mendahului kami dalam kedukaan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi saudara kami ini selama masa hidupnya. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Dengan rasa sedih kami melepas kepergiannya, tetapi dengan penuh iman kami percaya Kristus yang telah bangkit akan menyertai saudara kami dan kami juga. Engkaulah juru selamat kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati masa duka ini. Hiburkanlah keluarga dalam duka cita mereka. Sadarkan kami semua untuk hidup menurut kehendak-Mu. Karena tidak seorang pun tahu kapan tiba masanya Tuhan memanggil. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu, agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami selalu mengingat Engkau dalam doa kami. Mampukan kami selalu mengucap syukur dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang perkabungan dan keluarga duka mendiang Guyang atau Bapak Adai telah hidup di dunia selama 63 tahun 27 hari. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka
akan menyertai mereka. Biarlah kita meletakkan saudara ini dengan sentosa. Silakan peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Baik, mohon izin, tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu ia pun kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan keluarga besar bisa menaburkan sedikit bunga rampai terlebih dahulu. Setelah itu nanti liang lahat ini akan kita tutup. Baik, terima kasih keluarga. Silakan tiang lahat ditutup. Sementara itu mari kita bersama-sama menyanyi dari halaman 59. Halaman 59 Kidung Jemaat, Hai Musafir mau kemana? 269. Bait yang kedua, apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru, tangan Tuhan yang menuntun, dan seterusnya. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru, tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesus telah membimbing kami. Yesus telah membimbing kami ke kota-Nya yang kudus. Yesus telah membimbing kami ke kota-Nya yang kudus. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
ibadah kita selesai, disilakan untuk keluarga untuk duduk kembali. Kita terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani kita, dan kita akan melanjutkan acara kita yang selanjutnya, yaitu peletakan karangan bunga dan penaburan bunga rampai oleh istri almarhum Ernest atau Indo Adai. Kami persilahkan. Siap-siap nanti yang kedua yaitu peletakan karangan bunga dan penaburan bunga rampai oleh anak almarhum Adai, Dodi, Didot, dan Sasa. Siap-siap nanti dari saudara kandung dari almarhum Bapak Idai. Siap-siap peletakan karangan bunga dan penaburan bunga rampai yang selanjutnya oleh menantu Niki LP Pita. Kami persilakan. Peletakan karangan bunga dan penaburan bunga rampai yang selanjutnya oleh cucu Jesse, Oji, dan Nathan. Bersiap-siap nanti dari keponakan diwakili Hayu. Peletakan karangan bunga dan penaburan bunga rampai yang selanjutnya dari besan almarhum yang diwakili oleh Indu Endut. Kami persilakan. Peletakan karangan bunga dan penaburan bunga rampai yang selanjutnya dari ipar yang diwakili oleh Alenrahat atau Bapak Hayu. Kami persilakan. Peletakan karangan bunga dan penaburan bunga rampai yang selanjutnya dari sepupu yang diwakili oleh Ilon I Salilah atau Bapak Rambo. Kami persilahkan. Peletakan karangan bunga dan penaburan bunga rampai yang selanjutnya mewakili dari keluarga orang tua almarhum yang diletakkan oleh Indu Teras. Kami persilahkan.
Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai dari mertua almarhum bisa diwakilkan, kami persilahkan. Makan sumpit dulu, lapar. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari keluarga besar Tumbang Pasangon, yang mewakili keluarga besar Tumbang Pasangon, kami persilahkan. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari keluarga besar Tumbang Marikoy, dipersilakan. Ya, peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai selanjutnya dari keluarga besar Teluk Kanduri, kami persilakan. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari keluarga besar Tumbang Ponyoy, kami persilakan. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari keluarga besar Indominto Singeriang, kami persilahkan. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari keluarga besar Bapak Ogi, dipersilahkan. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari keluarga besar Martinus Agau atau Bapak Uau, kami persilahkan. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari Jemaat GKI Tumbang Miri yang saat ini diletakkan oleh Ibu Pendeta Triasteti, kami persilahkan. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari Seksi Pelayan Bapak atau SPB Jemaat GKI Tumbang Miri diletakkan oleh Penetua Tulus, kami persilahkan. Peletakan dan karangan bunga yang selanjutnya dari keluarga besar Tumbang Hakau, kami persilahkan. Peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai yang selanjutnya dari keluarga besar Ephraim Punding atau Bapak Sonya, kami persilahkan. Selanjutnya peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai dari keluarga besar Mina Indo Adai, kami persilahkan mewakili salah satu. Kami persilahkan dari mewakili Bang Kalteng cabang Tumbang Miri, kami persilahkan. Demikianlah serangkaian acara peletakan karangan bunga dan peneburan bunga rampai telah selesai. Terima kasih atas
Yuk, kami anak dulu masuk. Ya arah sini ke tutupan yang dikosongkan yang bagian yang dikasih Maksudnya? nah itu yang Oh iya. pas berendah itu di sini bisa tuh tengah itu berendah baunya itu tahu nggak sih mah boleh itu kan berendah 3, 2, 1 3, 2, 1 sekali lagi 3, 2, 1 ya udah Ya, 3, 2, 1 sekali lagi 3, 2, 1 siap 3, 2, 1 3, 2, 1 sekali lagi 3, 2, 1 ya.